Kabupaten Nganjuk merupakan kabupaten yang terletak di Jawa Timur. Kabupaten yang berbatasan dengan Kota Kediri, Madiun, dan Bojonegoro ini ternyata memiliki beberapa tempat wisata yang menawan dan mempesona. Salah satunya yaitu Candi Ngetos, candi yang terletak di sisi selatan Kabupaten Nganjuk, di mana merupakan situs bersejarah peninggalan Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat kepemimpinan Hayam Wuruk. Halo semuanya, kali ini saya bersama teman-teman saya akan mengupas sejarah tentang Candi Ngetos. Kami dari kelompok 6, 10 DPIB 1, SMKN 1 Nganjuk. Yuk ikuti terus perjalanan kami. Nah, sebelum kita ke inti video, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yang terdiri dari Candi Ngetos dibangun di dataran tinggi di Gunung Kaki Wilis. Diumpamakan seperti Gunung Mahawero. Candi Ngetos terletak di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Candi Ngetos sebagai cagar budaya yang tercatat di Dinas Purbakala Jawa Timur dan dibangun pada masa Kerajaan Majapahit. Dan dari Candi Ngetos ini salah satunya yaitu terdapat batu andesit atau batu kali ini yang merupakan peninggalan yang masih tertinggal hingga zaman ini. Dan selain batu ini, di dalam sana masih terdapat Arca Ganesha yang sejarahnya dulu adalah anak dari Dewa Siwa. Nah, untuk cara pembuatan Candi Ngetos ini dengan cara digosok antara batu satu dengan batu lain. Nah, dan tidak menggunakan cara atau bahan modern. Merupakan aliran dari Hindu Siwa, dikarenakan ditemukannya Arca Ganesha dan batu Linggayoni yang ada di Candi Ngetos. Pak, Bapak bisa menjelaskan bagaimana sejarah Candi Ngetos beserta penjelasan-penjelasannya? Bisa baca lebar ya. Yang jelas gini, kalau Candi Ngetos memang dibuat secara agak langsung itu Candi Ngetos itu pada era masa Kerajaan Majapahit. Yang jelas kalau kita lihat dari kerajaan aja, Kerajaan Majapahit itu kerajaan Hindu Buddha. Nah, namun di sisi lain Candi Ngetos ini memang tempatnya jauh dari kerajaan. Memang kalau kita lihat Candi Ngetos itu terbuat dari batu bata kuno yang dari tanah itu dibakar seperti itu. Tapi bangunan ini dibangun pada abad kurang lebih itu abad ke-14-15. Sebenarnya beliau yang di Dharmaan di sini itu meninggalnya 1389 Masehi. Nah, dilihat bangunan Candi Ngetos ini memang tempatnya itu di kaki Gunung Wilis. Seolah-olah Gunung Wilis atau candi seperti ini itu diumpamakan seperti sama dengan Gunung Mahameru. Itu maksudnya tujuan. Nah, selain itu memang gunung itu menurut dari masa lalu itu memang gunung itu sebagai tanah suci yang sebagai pusat para dewa. Nah, awak dari itu Candi Ngetos itu dibangun di kaki gunung atau di wilayah pegunungan Candi Ngetos di wilayah Gunung Wilis. Nah, tapi kalau kita lihat dari kitab Negara Kertagama dan Pararaton, bahwasanya kalau kita ambil dari Negara Kertagama itu hanya dicuplik itu bahwasanya desa sini dulu namanya Desa Tajum atau Tajung ketika masa Majapahit. Jadi Desa Tajum ini sebagai tempat desa kehinduan. Nah, Hindu itu pusatnya peradaban agama Hindu di wilayah Nganjuk pada masa itu di bawah Kerajaan Majapahit. Nah, dan itu menjadikan tanah perdikan pada era Majapahit. Nah, setelah itu kita ambil dari kitab Pararaton, kita menyuplik satu kalimat, Sang Muktaring Indrabawana, Sang Dinarmeng Tajung, Beskaning Mutaring para masa Kapura. Itu bahasa Sanskerta. Yang artinya yaitu beliau yang wafat di Desa Tajung atau Tajung, didarmakan di Desa Tajung,
nama pendarmaannya Paramasakapura. Nah, berarti Candi Ngetos dulu ketika era Majapahit itu nama sebenarnya Candi Paramasakapura. Kenapa berganti nama Candi Ngetos? Kemungkinan masa lalu itu belum mengerti. Di kitab Pararaton sudah ditulis bahwa Candi Ngetos itu namanya Candi Paramasakapura. Mungkin belum tahu ya. Akhirnya tidak ada mengetahui sejarah itu, akhirnya memanggil Candi Ngetos itu panggilannya Candi Ngetos sesuai dengan tempatnya, desanya. Dan Ngetos sendiri itu diambil pada masa era Islam, jadi era 1700-1800 itu baru nama Candi Ngetos itu mulai tercatat oleh era kolonial. Kalau lihat dari Candi Ngetos itu alirannya, memang aliran Candi Ngetos itu agamanya Hindu Siwa. Nah, kenapa Hindu Siwa? Sebenarnya di sini kita lihat dari seperti kas, itu kas Majapahit, kas Jawa Timur itu bentuknya ramping, tinggi dan tidak terlalu banyak relief. Nah, tempat pendarmaan. Nah, Candi Ngetos itu aliran Hindu Siwa. Sebabnya apa? Peninggalan di sini ada arca Ganesha dan ditemukan dengan batu seperti membentuk Linggayoni itu pengertian ini Dewa Siwa dengan Parwati, atau seperti yang masyarakat sampaikan itu seperti dewa kesuburan, berarti laki-laki dan perempuan situ. Nah, itu juga pengertian pendarmaan. Kenapa candi di sini dibangun? Alasannya itu untuk pendarmaan. Dikatakan di Pararaton pendarmaan Prabu Hayam Wuruk ketika meninggal 1389 meninggal, beliau wafat, terus membuat acara ritual keagamaan namanya serada. Nah, serada ini namanya kirim doa atau kirim leluhur, doa kepada yang meninggal. Nah, setelah pembuat acara serada ini, baru candi ini dijadikan tempat pendarmaan atau tugu peringatan kematian dari Prabu Hayam Wuruk atau Raja Hayam Wuruk ketika meninggal. Berarti secara gak langsung candi ini secara umum masyarakat menyampaikan sebagai tempatnya untuk menyimpan apung kremasi Prabu Hayam Wuruk Raja Majapahit. Tapi secara arkeologis candi ini itu pengertiannya pendarmaan atau artinya itu candi atau bangunan untuk memperingati kematian dari Raja Hayam Wuruk Raja Majapahit. Itu yang paling utama ya, fungsi dari Candi Ngetos. Itulah salah satu segelintir cerita atau sejarah Candi Ngetos ini sesuai dengan kaidah secara arkeologis atau sejarah yang jelas bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang garis besarnya. Jadi kalau cukup panjang, ya satu hari nggak cukup selesai. Itu ya, itu yang sejarah secara dalam. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Dan berikut penjelasan dari kelompok kami, kelompok 6 Sepuh DPIB 1 SMKN 1 Nganjuk. Semoga dapat bermanfaat. Dan terima kasih kepada Bapak Aris sebagai penjaga Candi Ngetos telah memberikan penjelasan sejarahnya. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini dan sampai jumpa.